Iya, pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi di Hidup Sehat. Nah, tadi kita mau membahas materi yang sangat menarik nih dokter, yang Betul. kita sering ketemu sehari-hari, apalagi kalau misalnya kita beli Paredok. jajanan. Itu dia. Nah, tentang kemangi. Iya, dan tentunya bagi pencinta masakan Sunda ya, pasti sangat familiar dengan daun kemangi karena aromanya wangi nih. Dan ternyata daun kemangi menawarkan sejumlah khasiat untuk kesehatan. Salah satunya nih, tapi di tengah kita sudah ada Dokter Mute nih. Halo Dok, apa kabar? Halo Dokter Mute. Nah, Dok, langsung Dok. Ini katanya nih Dok ya, daun kemangi dapat membantu mengurangi bau badan. Ya. Fakta atau mitos Dok? Itu fakta, Dok. Fakta. Dok, ya. Coba Dok, gimana Dok ceritanya tuh Dok? Ya, jadi ini daun kemangi seperti ini ya. Mungkin udah nggak asing kan ya. Daun kemangi itu sebenarnya spesiesnya banyak banget. Cuma di Indonesia memang yang ini. Nah, dia kaya dengan minyak asiri ya Dok. Nah, minyak asiri tersebut dia memiliki efek sebagai antibakteri. Nah, itulah mengapa dia mampu mengurangi bau badan. Yang kedua juga kan sebagai tanaman aromatik ya, wangi. Jadi apa yang kita makan biasanya kan dia terkeluar dari aroma tubuh kita. Nah, seperti itu. Nah, ini masyarakat pengen tahu Dok, ini diapakan Dok? Apakah ditempel di ketiak atau dibikin racikan, diminum gimana Dok? Jadi kalau untuk menghilangkan bau badan bisa dibuat lalapan atau di jus atau dibuat teh ya. Jadi beberapa lembar gitu segenggam biasanya dijadikan teh direbus dengan 1 gelas air dikonsumsi. Cukup gitu. Jadi kalau dibikin teh tuh bisa Dok daun kemangi ya? Ya istilahnya teh kemangi ya, walaupun tidak ada tehnya gitu. Betul, jadi daun teh hanya sama air direbus gitu. Simple Dok ya? Simple ya, betul. Nah Dok, ini ada fakta mitos selanjutnya nih Dok. Katanya daun kemangi dapat membantu mengendalikan gula darah. Ya. Fakta atau mitos? Itu fakta lagi Dok. Fakta, banyak sekali khasiatnya ya Dok. Itu Betul. gimana Dok? Jadi ini memang kandungan aktif dari kemangi ini fungsinya dia untuk meningkatkan pengeluaran dari insulin dari sel beta pankreas ya. Yang kedua yaitu dia mampu meningkatkan asupan atau penyerapan dari gula dari sel gitu. Jadi mampu menurunkan kadar gula darah. Gitu. Nah, ini masyarakat pengen tahu Dok, gimana cara membuat racikan daun kemangi yang bisa membantu untuk mengendalikan gula darah. Ya baik, ini kebetulan kita udah didihkan air tadi ya 1,5 gelas, kemudian kita masukkan daun kemanginya sekitar 15 lembar Dok. 15 lembar ya. 15 lembar, jadi mendidih dulu, kemudian 15 lembar, kira-kira 15 lembar ya. Ini takaran airnya sekitar 1,5 gelas. 1,5 gelas. 1,5 gelas, kemudian dengan api kecil ya Dok. Nah udah sekitar 15 sampai 20 menit kita rebus. Nanti baru setelah 15 menit baru kita angkat, kita saring, dikonsumsi pada pagi hari. Berarti gitu. Direbus aja ya Dok ya? Nggak ditambahin yang lain-lain dulu ya? Tidak, cukup daun kemangi dengan air aja. Ini diminumnya sebelum atau setelah makan Dok? Baiknya adalah sebelum makan. Sebelum makan? Pada pagi hari. Dan nggak apa-apa andai kata dikombinasikan dengan obat-obatan anti diabetes atau dikasih jarak? Iya, harusnya dikasih jarak sekitar 2 jam. 2 jam? Agar tidak terjadi interaksi ya. Gitu. Tapi Dok, kalau misalnya nih ya ternyata kayak pengen nih yang manis-manis gitu ya, tapi ingin menurunkan gula darah nih, menurunkan itu bisa ditambah yang lain apa gimana gitu Dok? Baik, mungkin supaya rasanya tuh lebih enak gitu Dok. Ya, lebih agak ada rasanya ya. Sebenarnya dari rasanya sendiri udah nggak terlalu pahit ya, atau bisa juga ditambahkan dengan stevia. Stevia itu seperti daun, dia rasanya manis, itu bagus untuk jadi rendah kalori Dok ya. Rendah kalori, betul. Tapi ini aromanya wangi loh nih. Wangi terasa banget aromanya. Menembus masker ya Dok. Dok, ini juga ada yang mengatakan kan Dok ya, katanya daun kemangi dapat membantu menurunkan demam. Nah, ini fakta atau mitos Dok? Iya, itu fakta lagi Dok. Fakta. Ya, jadi zat aktifnya itu memang dia kalau mekanismenya secara biokimia dia memblok prostaglandin ya, terbentuknya prostaglandin sehingga dapat menurunkan demam. Nah, ini memang maksudnya ditempelkan di dahi atau diminum juga? Diminum juga, diminum. Jadi memang itu memang sudah sebagai etnomedicine ya. Etnomedicine itu artinya pengobatan yang digunakan etnis tertentu, baik di luar negeri seperti Afrika, India, kemudian di Indonesia juga memang sudah digunakan untuk mengurangi demam. Apakah dapat dikonsumsi oleh anak-anak yang demam? Bisa ya? Iya, bisa. Dokter Mute, ini pasti Dokter Haikal penasaran banget ya kan, sebagai seksolog ya kan. Nah, katanya fakta mitosnya nih, daun kemangi
dapat meningkatkan gairah seksual. Nah, ini fakta atau mitos nih, Dok? Itu fakta, Dok. Wah, fakta. Kenapa, Dok? Jadi Gimana, Dok? ya mekanismenya banyak ya. Yang pertama dia memang kaya kandungan antioksidan. Jadi antioksidan kan kalau radikal bebas berefek kepada pembentukan hormon testosteron kan dia mengganggu fungsi ya, Dok ya. Betul, Dok. Yang kedua dia apigenin. Ada zat yang namanya apigenin, dia fungsinya untuk meningkatkan lamanya waktu ereksi, Dok. Wah, nah ini kalau ngomongin ereksi, Dok ya. Ini para laki-laki penasaran, Dok, gimana cara bikinnya nih? Bikin ramuan daun kemangi yang bisa membantu ereksi tadi. Iya, mungkin ini kita sudahkan dulu ya. Misalnya sudah 15 menit. Nanti kemanginya itu kita kombinasi dengan jahe, Dok. Nah, jahe kan fungsinya juga untuk melancarkan peredaran darah ya. Jadi kalau peredaran darah kita lancar, otomatis mohon maaf ke alat kelamin pria juga kan dia akan impact-nya bagus. Terus kemudian juga dengan ketumbar dan ini star anis atau bunga lawang. Bunga lawang. Iya, gitu. Nah, ini dimasukin semua, Dok, atau di mana? Iya, kita 4 gelas ya. Kita butuh 4 gelas. Ini mungkin dibersihkan dulu ya, Dok ya. Maaf ya. Ya, jadi ini kita bikin ramuan untuk yang meningkatkan gairah seksual, Dok, ya. Seksual, karena ini penting nih bagi masyarakat, apalagi bagi Pak Sutri ya, yang baru menikah nih ya. Iya. Atau yang sudah cukup lama menikah nih, penting nih. Habis ini Dokter Haikal langsung ngasih resep ini nih, Dok, ke pasien-pasiennya. Karena nih bahannya dapat dibeli di pasar, Dok ya, lebih mudah didapatkan kan? Betul, lebih mudah didapat ya. Jadi kemanginya itu kira-kira sekitar 4 sendok 4 sendok makan, Dok. 4 sendok makan. Iya, 4 sendok makan. Maaf ya, kita masukkan saja 4 sendok makan daun kemangi. Kemudian 1 sendok makan ketumbar. Ketumbar, ketumbar 1 sendok makan. 1 sendok makan ketumbar. Kemudian bunga lawangnya 1 sendok teh. 1 sendok teh. Kemudian jahe yang sudah diparut. Kenapa harus diparut? Karena agar mudah keluar ya zat aktifnya. Itu cukup 1 sendok teh. Nah, ini direbus selama berapa lama? Ini direbus sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, kemudian juga ditambahkan sereh sekitar 2 sendok makan. Sereh fungsinya sebagai aromatik ya. Yang kedua juga untuk merilekskan pikiran. Betul. Jadi saling kaitan. Rileks pikirannya itu bisa lebih menikmati ya. Betul. Menikmati pasangan dengan istri. Harus pasangan yang sah loh ya. Iya. Nah, ini dikonsumsinya setiap hari atau mungkin sesaat sebelum melakukan tugas, Dok? Ya, jadi kalau misalnya memang ada masalah seperti gangguan ereksi, mungkin bisa dikonsumsi sehari 2 kali dulu. Nanti kalau sudah membaik atau tidak ada masalah bisa sesuai kondisional aja. Gitu. Dan tentunya dapat dikonsumsi juga oleh perempuan, Dok ya? Iya, perempuan juga bisa mengkonsumsi karena nanti efeknya karena dia kan adaptogen ya, Dok ya. Adaptogen itu adalah tanaman yang mengadap tubuh kita untuk mengatasi stres. Jadi dia mengatur hormon juga termasuk estrogen gitu. Iya. Nah, Dok, jadi ada pertanyaan nih, Dok. Boleh nggak sih kalau ini dikonsumsi setiap hari, Dok? Ya, kalau ada masalah tidak masalah ya. Misalnya ada masalah ereksi seperti tadi, misalnya gangguan misalnya mohon maaf ya, ejakulasi dini, boleh dikonsumsi setiap hari sampai normal lagi. Kalau misalnya sudah normal, mungkin bisa dijarak seminggu 3 kali gitu. Sesuai kebutuhan. Nah, ini pemirsa ya, mohon dicatat ya. Racikannya daun kemangi, kemudian ada ketumbar, daun lawang, dan jahe serta daun sereh ya. Nah, jadi ini penting nih untuk keharmonisan hubungan rumah tangga ya. Dicatat pemirsa ya, di screenshot pemirsa. Iya. Nah, sambil menunggu matang, saya mau coba yang tadi ada mana? Dok, yang tadi ya sudah diolah ya. Mungkin nanti saya coba nih, Dok. Ini penasaran saya coba gimana rasanya nih ya. Habis itu langsung pulang ya, Dok. Tetap di Hidup Sehat.